ingin menyampaikan bagaimana peran dan sosok Bapak Jaksa Agung R. Suprapto sebagai bangsa, anak bangsa, dan tentunya sebagai masyarakat yang kita tahu. Bapak R. Suprapto merupakan Jaksa Agung Republik Indonesia yang keempat pada periode 1950-1959. Beliau semasa hidupnya dikenal sebagai figur yang tegas, berwibawa, dan gigih dalam mempertahankan serta menjunjung tinggi hukum di Indonesia. Bahkan beliau tidak segan mempertaruhkan nyawa demi mempertahankan pendiriannya. Sosok yang lahir di Trenggalek 27 Maret 1897, mengawali karirnya sebagai hakim di berbagai daerah di Indonesia, di antaranya sebagai Kepala Landrad Cirebon Kuningan, juga menjadi penggagas hukum di Presidenan Besuki, hingga pada bulan Maret 1942, Bapak R. Suprapto menduduki jabatan sebagai Kepala Pengadilan Presidenan Pekalongan. Bahkan kontribusi beliau terus berlanjut. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Bapak R. Suprapto tetap melanjutkan karirnya di pengadilan, yaitu di Pengadilan Presidenan Pekalongan, hingga pada tahun 1950. Lalu beliau kembali lagi ke Jakarta dan mulai meniti karirnya di bidang penuntutan untuk menjadi Jaksa Agung Republik Indonesia. Dan pada akhirnya beliau wafat pada tanggal 2 Desember 1964. Dan beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Bapak Ibu, para peserta seminar yang saya banggakan. Selama karier beliau sebagai Jaksa Agung, Bapak R. Suprapto mampu menunjukkan dedikasinya terhadap penegakan hukum di Indonesia. Meskipun pada saat itu negara sedang mengalami ketidakstabilan politik. Namun hal tersebut sama sekali tidak menyurutkan semangat juang Bapak R. Suprapto untuk tetap berkarya sebagai Jaksa Agung yang merupakan penuntut umum tertinggi sekaligus menjadi Kepala Kepolisian Justisial. Kebijakan dan ketegasan Bapak R. Suprapto dalam menjunjung tinggi supremasi hukum terlihat dalam penanganan perkara sederet menteri seperti Ruslan Abdul Ghani, Asman Sungedimedjo, dan Sumitro Joyo Hadikusumo sempat diseret ke meja hijau oleh Bapak R. Suprapto. Bagi beliau tidak ada imunitas dalam hukum, tak kecuali para pejabat negara. Selain itu, sebagai perkara yang penting pun mampu ditangani oleh beliau. Bapak R. Suprapto kala itu diantaranya perkara angkatan perang Ratu Adil atau APRA, Sultan Hamid, Andi Aziz atau RMS, John Schilger, dan Smith. Bahkan Bapak R. Suprapto juga tidak segan tampil dan menangani perkara pemberontakan atau penolakan bersenjata di daerah. Meskipun beliau sempat mendapatkan kecaman dari masyarakat Indonesia atas keputusan kontroversi yang memulangkan seorang Belanda atas kasus pemberontakan terhadap pemerintah Republik Indonesia. Dan bahkan menyebabkan beliau diberhentikan dengan hormat oleh Presiden Soekarno pada 1 April tahun 1959. Peran tersebut menunjukkan kepada kita bagaimana sosok Bapak R. Suprapto dalam menempatkan hukum di atas kepentingan yang lain. Oleh karena itu, menurut hemat saya, Bapak R. Suprapto telah banyak berjasa kepada negara, khususnya di bidang penegakan hukum. Hingga kemudian beliau ditetapkan sebagai Bapak Kor Kejaksaan berdasarkan keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor Kep 061 DA-7-1967. Semasa hidupnya, Bapak R. Suprapto telah menghasilkan prestasi dan karya yang luar biasa bagi pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara dengan mempertahankan prinsip keadilan, kebenaran, dan kejujuran. Oleh karena itu, untuk mengenang pengabdian
Dharma Bakti Bapak R. Suprapto selama menjadi Jaksa Agung Republik Indonesia yang keempat. Maka telah cukup alasan baginya untuk dapat diusulkan dan mendapatkan gelar pahlawan nasional. Bahkan di beberapa daerah yang ada gedung kejaksaannya, jalan yang melintas di gedung-gedung kejaksaan udah tertulis Jalan Jaksa Agung R. Suprapto. Oleh karena itu kita berharap melalui ikhtiar ini, jasa-jasa beliau dapat kiranya selalu terpatri di hati sanubari setiap generasi muda Indonesia, khususnya menjadi role model bagi insan adiaksa, serta seluruh aparat penegak hukum dan praktisi hukum untuk menjadikannya sebagai panutan dan suri tauladan dalam penegakan hukum di Indonesia. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, demikianlah beberapa hal yang dapat saya kemukakan. Sebelum mengakhiri, izinkan saya untuk menyampaikan petuah bijak Bapak R. Suprapto sebagai inspirasi bagi kita bersama. Demi keadilan, perkara apapun wajib diputus secara bijak. Pihak yang bersalah harus dihukum setimpal. Akhir kata saya ucapkan selamat atas terselenggaranya seminar